Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke ya, kita hari ini akan belajar tentang dasar proses pengolahan hasil pertanian dengan materi teknik konversi bahan. Semoga pelajaran hari ini nanti bisa dipahami, bisa menambah wawasan kalian semua, terutama untuk proses ya, bagaimana nanti kalian akan memproses suatu produk atau olahan hasil pertanian. Nah, anak, di slide bisa kalian lihat itu ada beberapa gambar, ada 3 gambar ya, ada yang sedang merajang atau memotong wortel ini ya, kemudian ada produk yang sudah jadi yaitu sosis, kemudian yang gambar ketiga ada kegiatan sedang menggiling ya, menggiling beberapa item bumbu-bumbu dapur ini ya. Nah, jadi ketiga gambar ini pasti terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang teknik konversi bahan ya. Jadi sebelumnya kita paham dulu teknik konversi bahan itu sebenarnya apa, tujuannya itu apa ya. Jadi kalau teknik konversi bahan itu merupakan beberapa dasar proses ya, beberapa dasar proses pengolahan pangan. Nah, nanti proses-prosesnya itu ada macam-macam, ada 4 macam nanti kita akan bahas ya. Nah, adapun dari tujuan teknik konversi bahan itu tujuannya adalah mempermudah proses pengolahan bahan pangan. Itu dari tujuan konversi bahan. Oke, inilah teknik konversi bahan yang akan kita pelajari. Jadi ada 4 metode atau teknik konversi bahan ya. Ada pengecilan ukuran, ada pencampuran, ada ekstraksi, yang terakhir adalah emulsifikasi. Jadi pengolahan bahan hasil pertanian ya atau bahan pangan itu sebelum dikonsumsi itu kan beragam ya. Jadi bahan pangan itu pastinya kan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, terkadang bentuk sama ukuran bahan pangan mentah itu kan ukurannya lebih besar daripada kebutuhan ya, daripada kebutuhan yang kita inginkan nanti. Sehingga ukuran bahan tersebut harus kita perkecil sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai yang kita butuhkan, kita mau butuhnya apa gitu kan. Nah, kegiatan atau cara yang dilakukan untuk memperkecil ukuran bahan tersebut itulah yang dimaksud merupakan ini teknik pengecilan ukuran yang pertama ya, teknik pengecilan ukuran bahan hasil pertanian. Jadi tujuan dari pengecilan ukuran bahan hasil pertanian ini apa sih? Yaitu untuk mendapatkan bentuk pangan yang sesuai yang kita inginkan supaya kita menginginkannya seperti apa? Supaya nampak lebih indah, mempunyai bentuk yang lebih bervariasi serta mudah diolah, itu kan tujuannya kita itu apa ya? Oke ya, yang pertama kita akan bahas tentang pengecilan ukuran ya, metode atau teknik yang pertama. Jadi definisinya itu apa? Pengecilan ukuran itu adalah proses ya, proses yang diterapkan pada bahan padat untuk memperkecil atau mengurangi ukuran bahan. Nah, memperkecil, mengurangi ukuran dah. Dengan cara apa? Banyak. Ada dengan cara pemotongan, seperti tadi ya di gambar ya, ada yang memotong-motong wortel gitu ya. Kemudian perajangan, diiris-iris gitu. Kemudian penggilingan, tadi ada gambar giling bumbu, juga ada penekanan dan sebagainya, macam-macam ya. Itu tadi adalah definisi dari pengecilan ukuran. Nah, selanjutnya yang kedua, metode yang kedua yaitu adalah pencampuran. Pencampuran atau kalau diistilahkan itu mixing ya. Pencampuran ini adalah proses
penyebaran partikel yang satu dengan partikel yang lainnya untuk mendapatkan penyebaran yang merata antar partikel. Sehingga nanti dia bisa dapat bergabung menjadi homogen ya, sama, seragam, penyebarannya bisa sempurna. Nah, itu tadi adalah definisi dari pencampuran. Sekarang yang ketiga, teknik konversi bahan yang ketiga itu adalah ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Jadi ekstraksi itu merupakan proses pemisahan campuran dari suatu bahan untuk memperoleh bahan yang diinginkan. Misalnya saja, kalau misalnya kita mau buat susu kedelai nih ya, itu pasti ada proses ekstraksinya. Jadi dia memisahkan dari sari kedelai dengan ampasnya. Maka kita katakan bahwa pembuatan susu kedelai itu nanti akan masuk ke proses atau teknik konversi bahan yang di metode yang ketiga ya, atau ekstraksi. Itu salah satu contohnya. Selain itu, proses atau teknik konversi bahan ekstraksi ini juga bisa kita jumpai pada apa? Pada industri kopi, teh, gula, juga minyak kelapa, yaitu dia menggunakan proses ekstraksi. Sekarang yang keempat, teknik konversi bahan yang keempat itu adalah emulsifikasi ya. Apa sih emulsifikasi? Nah, ini harus kita pahami ya. Emulsifikasi itu apa? Jadi, emulsifikasi itu adalah proses ini pencampuran ya, pencampuran dari dua jenis bahan yang tidak saling campur, di mana terdapat bahan yang terdispersi ke dalam bahan lain sebagai bahan pendispersinya. Itu tadi pengertian emulsifikasi ya. Nah, kalau kita contohnya nih ya, contohnya itu seperti minyak ya, minyak dengan air itu selamanya itu pasti nggak akan bisa menyatu. Jadi jika kita hendak mencampurkan keduanya, maka dalam sekejap keduanya pasti akan pisah, nggak bisa nyampur ya. Ini kenapa? Ini karena adanya perbedaan tingkat polaritas di antara kedua zat tersebut. Jadi air merupakan molekul yang memiliki gugus polar, sedangkan minyak merupakan zat yang memiliki gugus nonpolar. Jadi kan nggak bisa nyambung ya, nggak bisa bersatu mereka. Nah, perbedaan ini yang menyebabkan keduanya tidak bisa bersatu. Karena gugus polar hanya bisa bersatu dengan gugus polar, sedangkan gugus nonpolar hanya bisa bersatu dengan gugus nonpolar. Makanya tidak bisa bersatu. Nah, untuk menyatukannya itulah nanti yang kita sebut dengan emulsifier. Jadi kita membutuhkan emulsifier untuk membuat antara yang gugus nonpolar dengan gugus polar ini bersatu ya. Contohnya aja protein ya. Protein itu memiliki gugus polar di satu sisi dan memiliki gugus polar di sisi lain. Jadi nanti ujung polar yang berikatan dengan air ada, kemudian yang non-polar berikatan dengan lemak. Jadi bisa nanti tercampur ya, tercampur antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Oke, selanjutnya kita akan pelajari faktor yang mempengaruhi teknik konversi bahan. Ya, yang pertama itu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap proses pengecilan ukuran. Ini khususnya untuk bahan kering ya. Dan pada proses penggilingan. Karena tadi kan pengecilan ukuran kan banyak ya. Ada dengan pemotongan, perajangan, penekanan, penggilingan. Nah, ini khusus
ya untuk proses penggilingan, faktor-faktornya yang berpengaruh itu apa saja. Yang pertama yaitu adalah jenis bahan yang dihancurkan. Jadi akan beda kalau bahan yang dihancurkan itu misalnya ya singkong yang akan dihancurkan, yang akan digiling dengan kopi yang akan digiling. Karena kan dari bahannya saja beda, kepadatannya saja beda. Jadi pastinya nanti faktor kecepatan penghancurannya itu juga akan berbeda. Yang kedua, kecepatan masuknya bahan dalam mesin dengan sistem kontinu. Kemudian yang ketiga, kadar air bahan. Nah, kadar air bahan juga berpengaruh ya. Kemudian daya yang tersedia. Dan yang terakhir adalah tingkat kehalusan bahan yang diinginkan. Kalau pengen yang lebih halus, yang teksturnya halus banget itu pastinya kan dengan yang tingkat kehalusan yang sedang-sedang aja itu kan pasti berbeda nantinya ya. Kemudian selanjutnya yaitu hal yang berpengaruh terhadap proses pencampuran. Yang pertama itu ada perbedaan berat jenis. Jadi apabila partikel memiliki berat jenis yang tinggi, maka cenderung dia akan berada di dasar ya. Pencampurannya itu nanti dia akan cenderung ada di dasar atau menuju di permukaan bahan. Nah, adapun sebaliknya, jika partikelnya mempunyai berat jenis yang rendah, maka dia akan cenderung ada di atas atau menuju ke atas permukaan bahan. Nah, untuk yang kedua itu adalah viskositas. Viskositas ini kekentalan ya. Jadi semakin tinggi viskositas bahan, ya, maka akan mengalami kesulitan dalam proses pencampuran. Karena akan semakin berat proses pencampurannya ya, sehingga membutuhkan tenaga yang lebih besar. Nah, sebaliknya jika semakin rendah viskositas bahannya, itu maka akan semakin mudah dalam proses pencampuran bahan. Sekarang hal yang ketiga itu adalah sifat fisik bahan ya. Kalau bahan yang dicampur bersifat cair atau basah itu maka akan lebih mudah dalam proses pencampuran ya. Nah, kalau misalkan bahan yang dicampur bersifat semi padat atau semi basah kayak pasta gitu ya, maka proses pencampurannya itu akan lebih sulit dan lebih berat sehingga kita pasti butuhkan tenaga yang lebih besar. Terlebih lagi jika bahan yang dicampur itu bersifat padat atau kering kayak tepung-tepungan atau bahan kering lainnya ya, maka proses pencampuran juga akan lebih ringan jika dibanding dengan bahan semi padat atau bahan semi padat ya, atau semi basah tadi. Selanjutnya kita akan ke faktor yang berpengaruh pada proses ekstraksi ya. Kita akan jelaskan di slide yang berikutnya. Selanjutnya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi ya. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah jenis alat penyaringan. Jadi, jika pada alat tersebut lubang-lubang saringannya itu halus, maka akan semakin baik ekstrak yang dihasilkan ya. Kemudian yang kedua, jenis alat penggilingan. Jika semakin tajam pisau serta semakin cepat gilingannya, maka akan semakin halus bahan serta ekstrak yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah viskositas cairan. Jadi, jika terdapat perbedaan yang besar antara kerapatan bahan padat dan cairan, maka akan mempercepat proses penyaringan bahan. Ya, jadi itu tadi adalah hal-hal yang mempengaruhi proses ekstraksi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang
macam-macam alat ya, macam-macam alat yang digunakan untuk proses teknik konversi bahan. Oke anak-anak, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.